Hai anak-anak yang ada di rumah, senang ketemu kalian kembali dalam pembelajaran daring 2020-2021. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat, tetap memperhatikan protokol kesehatan biar semua cepat pulih seperti sedia kala. Kalian juga kangen kan dengan sekolah? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini tentang mapel piknik dan kue Indonesia, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum pembelajaran mulai, kalian sudah belajar atau sempat baca-baca tentang materi 3.1 tentang menganalisis kue dari adonan tepung ketan dan dari beras ketan. Kalau kalian sudah mengerti di materi 3.1, kemudian kita lanjut lagi ke materi 3.2 tentang menganalisis kue dari tepung beras dan tepung, maksudnya menganalisis kue dari adonan beras maupun menganalisis dari adonan tepung beras. Ya, nah, untuk masalah HD yang kita bicarakan di sini, nanti kalian cari sebelumnya itu contoh-contoh kue Indonesia atau jajanan pasar yang termasuk ke dalam kategori kue dari adonan beras maupun kue dari adonan tepung beras. Yang umum kalian lihat adalah kue dari adonan tepung beras. Yang dari beras yang kalian sering lihat misalnya arem-arem, itu contoh kecil ya. Jarang yang dari beras. Yang sering kalian lihat adalah yang sudah diolah menjadi tepung. Nah, ini Ibu kasih contoh, ini adalah adonan kue dari adonan tepung beras. Ini namanya apem Bali atau apem tape. Ini Ibu buat kemarin. Ini dari tepung beras. Ya. Ini menggunakan pengembang dari ragi. Ini bisa termasuk juga ke dalam adonan beragi di materi kelas 12. Oke, ini ya. Kalau ada dua teknik, dia ada yang menggunakan tape, ada yang menggunakan ragi. Kalau yang menggunakan ragi ditambah dengan baking powder, hasil adonannya dia lebih ringan. Tapi kalau dia ragi diganti dengan tape, itu adonannya lebih padat, sama mengembang. Kalau yang sempurna dia mengembangnya 4 kelopak. 1, 2, 3, 4. Ini yang dikatakan kue yang sempurna. Kemudian yang 3 kembangannya mungkin kekurangannya itu di teknik perebusan atau pengukusan. Dia kurang api atau pencampurannya dia kurang mengena. Ya, itu. Ini contoh kecil. Kemudian contoh yang lain, nanti kalau kalian lihat itu ada yang namanya jenis kue cucur, kemudian kue lapis, ya, lapis beras, kemudian ada lagi kue pancong yang asli Betawi, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kue serabi. Ya, tahu kue serabi kalau bahasa Balinya itu kue laklak, ya. Kue laklak itu yang berbahan dasar dari tepung beras. Itu sebagian contoh yang diberikan. Ya, sisanya kalian cari lagi contoh-contoh lain kue-kue asli Indonesia yang berbahan dasar dari beras maupun tepung beras. Itu tugas. Nanti selesai pembelajaran pembelajaran KD 3.2, kalian kumpul hard copy-nya ke Ibu, nanti akan digilir jadwal maupun harinya. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang menganalisis kue dari beras maupun tepung beras, itu ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, ya, itu tentang materi, pengertian, ya, tentang pengertian beras dan tepung beras. Kalian sudah tahu yang namanya beras itu adalah salah satu bahan pangan yang diperoleh dari biji-bijian. Kemudian yang namanya tepung beras itu adalah hasil olahan dari beras yang sudah diproses sehingga menjadi adonan yang lebih halus. Ya.
Double. Ini masih screen yang selanjutnya. Ini. Nah, yang pertama itu menjelaskan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Beras adalah bagian bulir padi ya yang telah dipisahkan dari sekam. Ya, bagian dari bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam, sudah diproses lebih lanjut ya. Yang secara anatomi disebut palea dan lema. Palea itu adalah bagian yang ditutupi, kemudian lema adalah bagian yang menutupi. Warnanya ada yang merah, kemudian ada yang putih, ada yang hitam. Ya. Semakin berwarna beras itu semakin nilainya semakin tinggi. Ya, misalnya beras merah itu harganya di atas beras putih. Kemudian beras hitam harganya juga di atas beras putih dan beras merah. Itu kandungannya lebih bergizi. Kemudian yang kedua, itu tepung beras. Tepung beras adalah tepung yang dibuat dari beras yang ditumbuk ataupun digiling. Nah, alternatif pengganti tepung beras dalam pembuatan kue maupun kue, selai tepung dan beras itu sekarang sudah semakin ada penggantinya yang namanya tepung gasol. Tepung gasol ini dibuat berdasarkan hasil dari budidaya pertanian oleh Gasol Pertanian Organik. Hingga saat ini telah diperoleh 10 jenis tepung gasol. Silakan kalian searching nanti di Google ataupun YouTube yang bagaimana yang namanya tepung gasol. Ya. Nah, macam-macam tepung gasol yang ada di pasaran itu berbagai jenis. Ada tepung gasol beras coklat, ada tepung gasol beras merah, kemudian tepung gasol beras merah wangi, tepung gasol kacang hijau, tepung gasol kacang merah, dan berbagai jenis lainnya. Ya, Ibu jelaskan poin-poinnya aja. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya itu kalian mampu menentukan alat yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia maupun tepung beras itu sendiri. Sama dengan materi yang sebelumnya itu ada alat persiapan, ada alat pengolahan maupun ada alat tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini di PowerPoint sudah Ibu berikan, itu alat persiapan, contohnya ini ada pisau, kemudian ada cutting board atau talenan, kemudian ada small bowl atau mangkok kecil, kemudian ada scale atau timbangan, kemudian ada gelas pengukur, kemudian ada sendok ukur, ada fork, ada spoon, ya, ini ada cup, spoon bowl, ya, ada foam adonan. Nah, untuk alat pengolahan di sini sudah Ibu jelaskan sama, ada kompor, kemudian ada mixer, ada panci kukus, ada loyang, kemudian ada cetakan kue yang ini ya untuk akunnya yang tadi yang Ibu sudah perlihatkan nanti tadi di layar ini ya, ini bisa kita gunakan ini ya alatnya ya yang Ibu tunjuk di screen-nya. Kemudian ada sendok kayu, ada sendok adonan, ada serok. Itu termasuk alat pengolahan ya, Nak ya. Kemudian alat tidang. Alat tidang di sini ada berbagai macam. Ada yang kita gunakan untuk piring, kemudian ada gelas, ada plit di set plit, kemudian ada apa namanya ini alat pengambil kue ya, ini pengambil kue namanya atau tong ya, itu termasuk ke dalam alat tidang. Oke, yang tujuan yang ketiga kita ingin menghitung bahan yang digunakan untuk pembuatan kue Indonesia dari beras maupun tepung beras. Kita berbicara menghitung bahan itu tergantung resipi yang kita gunakan. Arem-arem, ini arem-arem berbahan dasar beras. Ya, nanti resep Ibu akan berikan. Langkah-langkahnya ya juga Ibu sebutkan. Nah, ini contohnya yang Ibu tayangkan itu tentang kue lapis tepung beras ya. Nah, sekarang Ibu lanjut tentang prosedur pembuatan kue Indonesia dari beras maupun tepung beras. Kue apem ini tergantung dari resipinya ya. Kalau kue apem bagaimana prosedurnya, mulai dari kalian menimbang bahan, kemudian mencampur bahan, ngemis atau ngemixer, kemudian setelah bahan tercampur dengan semua bahan, ada yang diistirahatkan adonannya, ada yang langsung diisi dengan bahan tambahan atau bahan pewarna, kemudian sambil menunggu adonan, kita panaskan air. Setelah air betul-betul mendidih, baru kita masukkan adonan yang sudah ditaruh di dalam cetakan. Itu prosedur pembuatan kue Indonesia kalau yang menggunakan teknik yang ada cetakannya. Dan kemudian aram-aram, kalau aram-aram tidak menggunakan cetakan tapi tidak menggunakan daun, kita perlu media dari daun. Itu prosedurnya ya. Buras. Nah, buras ini juga termasuk salah satu
kue dari adonan beras atau panganan khas masyarakat Bugis atau dari Sulawesi Selatan. Ya. Nah, ini contohnya buras. Ya. Kriteria hasil itu dari berbagai daerah kuenya sama tapi namanya yang berbeda. Ya. Kriteria hasil ini tergantung dari hasil yang diperoleh setelah dia memproduksi suatu produk. Ya. Tuh, kriterianya biasanya kalau kue Indonesia itu yang direbus, yang dikukus itu biasanya dia adonannya ini seperti apem itu adonannya mekar, mekrok, ya lembut, ya itu tidak alot ya lembut karena ada bahan pencampurannya menggunakan gula, kemudian ada yang menggunakan tepung, ada yang menggunakan telur, kemudian ada yang menggunakan bahan lainnya, ya. Itu kriteria hasil. Kriteria hasil aromanya dilihat dari aroma, kemudian dilihat dari rasa, dilihat dari tampilan, kemudian dilihat dari kelembutannya. Itu harus betul-betul sesuai dengan hasil yang diperoleh. Misalnya kalau apem hasilnya itu kriterianya lembut, kemudian tampilannya mau mekar, ya aromanya bagus atau bisa membangkitkan selera makan. Ya itu. Ya. Untuk ciri-ciri beras, ciri-ciri tepung, Ibu akan berikan nanti soft copy-nya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PDF. Nanti silakan kalian siapkan ya. Ibu akan berikan. Untuk penyimpanan tepung juga sudah ada di layar. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti Ibu tunggu di WA Group ya. Sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan menganalisisnya tentang resipinya di pertemuan berikutnya. Ya, sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan para Santi Om, Santi. Selamat siang. Terima kasih. Masa? Ini orang. Sekian paparan materi untuk menganalisis kue dari beras dan tepung beras. Seandainya kalian ada pertanyaan, Ibu tunggu di WA Group atau di media lainnya. Ya, untuk selanjutnya Ibu tutup dengan para Santi Om, Santi Om. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.